berkaitan dengan tadi Bapak ngajar di kelas Kori. Bapak lihat hari ini Kori kayaknya banyak tidur-tiduran ya tadi ya. Iya Pak. Yang mungkin kemarin-kemarin Bapak jarang lihat Kori seperti itu. Bapak lihat biasanya Kori selalu aktif, ceria. Tapi hari ini kelihatannya banyak tidurnya. Ada apa kira-kira? Sebenarnya sih Pak ya, saya tuh emang anaknya kan gampang tidur, gampang ngantuk kan lah Pak. Soalnya saya duduk aja gitu ya, saya bisa tidur sambil duduk gitu tuh. Saya merem kayak gini aja bisa langsung pules gitu loh Pak. Nah itu tuh nggak tahu ya Pak. Padahal saya juga udah ngerubah kan pola tidur saya. Kan pas waktu selama karantina tuh saya pola tidurnya nggak benar kan, suka begadang gitu kan. Nah udah saya benerin nih sekarang, tapi masih aja tetap aja gitu ngantuk. Tapi kalau nggak salah pas itu kan sempat ada pengecekan kan ke puskesmas di sini. Yang di tensi itu, yang dicek-cek apanya itu. Saya katanya ditanya kan punya keturunan darah tinggi atau diabetes gak, soalnya tensinya tinggi begitu. Oh, jadi itu yang buat kamu akhirnya pada saat belajar gampang ngantuk. Iya. Gitu ya. Jadi lebih karena faktor medis. Iya. Oke. Bapak bisa paham itu ya. Hal yang wajar kok. Bahkan orang yang tidak punya bawaan medis pun terkadang kalau lagi belajar ada aja tantangannya gitu. Ngantuk, mungkin juga pingin segera selesai dan lain sebagainya. Satu hal yang manusiawi gitu. Tapi Kori tahu kan itu hal yang gak bagus buat dilakukan ya. Jadi Bapak mau bantu kira-kira supaya kedepannya Kori tidak lagi melakukan hal yang sama. Kayaknya kita perlu ada semacam cari penyebab dan solusinya gitu. Kori tahu apa yang jadi peraturan di kelas? Iya Pak, tahu. Selalu fokus dalam belajar. Oke, baik, selalu fokus dan konsentrasi ketika belajar. Tentu Kori juga masih ingat kan apa yang kita harapkan dari peraturan itu, keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan dari peraturan kelas itu? Iya Pak, tetap menghargai orang lain. Oke, menghargai dan menghormati orang lain. Kira-kira kalau solusi dari Kori sendiri, apa yang Kori bisa lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Paling saya benerin pola makan saya, itu juga buat kesehatan saya sendiri dan juga buat biar belajar saya tetap lebih fokus lagi. Oke, berarti kita sepakat ya untuk membenarkan beberapa hal selain pola makan, mungkin juga pola istirahat itu harus diatur ya. Kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita memang harus belajar, supaya apa yang kita lakukan pada saat pembelajaran itu bisa jadi optimal. Oke, apalagi kira-kira Kori yang bisa dilakukan agar tidak ngantuk pada saat belajar? Paling cuci muka. Oke, bagus. Enggak sambil main, biar nggak terlalu biar nggak terlalu kosong pakai. Oh gitu ya. Jadi ada aktivitas ya pada saat belajar ya. Tadi bagus diawali dengan wudhu gitu ya. Kemudian juga aktif dalam pembelajaran. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu agar Kori bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Oke. Ya, Bapak senang, apresiasi karena Kori mau berbagi tentang apa yang dia alami. Tadi juga kita sudah yakini bahwa hal tersebut kurang baik untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan kelas, dan Kori siap untuk merubah jadi lebih baik. Terima kasih Kori. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rasa Koreina. Saya di sini habis restitusi atau habis konseling pemecahan masalah dengan Bapak Irfan Rahman Firdaus, SPD,
Jadi tadi itu saya kan diberitahu kenapa masalah saya itu kan sering tidur dalam belajar. Akhirnya Pak Irfan membantu saya untuk menemukan solusinya dari masalah saya yang ini, dan alhamdulillah menyenangkan, problem saya tersolve atau terpecahkan, bagaimana cara solusinya, cara menanganinya, dan ya lumayan saya tidak pakai emosi pas waktu saya konsultasi sama Bapak Irfan, dan menyenangkan lumayan karena jadinya kayak curhat ya. Oke, mungkin itu aja sih testimoni saya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat. Firda, Bapak mau tanya beberapa hal ya. Bapak dapat info beberapa waktu yang lalu, apa betul Firda bawa HP ke sekolah? Iya Pak, benar. Itu tapi bukan cuma Firda dong Pak, teman-teman yang lain juga, tapi itu hampir setengah kelas bawa Pak. Jadi bukan cuma Firda ya, Iya. teman-teman yang lain juga iya. Iya. Oke, sekarang Bapak mau tanya khusus sama Firda ya. Nanti teman-temannya juga Bapak akan coba konfirmasi. Siap. Bapak yakin Firda melakukan hal itu karena ada sebuah alasan. Iya. Apa alasannya bawa HP? Karena waktu itu kan H-1 sebelum open house kan Pak. Nah jadi kita di situ pengen pada bikin kayak edit-editan buat ngeramein open house kita. Jadi di situ kita pada main HP. Dikiranya di situ juga pelajarannya lagi kosong. Jadi kita semua ngambil HP untuk ngedit-ngedit, ternyata itu lagi waktu pelajaran. Oh begitu. Jadi Firda bawa HP untuk sebuah kepentingan kegiatan open house, begitu? Benar Pak. Dan Firda kira waktu itu tidak lagi dalam kondisi belajar, maka diizinkan untuk membawa HP. Iya. Oke. Bapak tidak lagi mencari siapa yang salah ya. Yang lebih penting buat Bapak tentang bagaimana kesalahan ini bisa diperbaiki di kemudian hari. Firda tahu kan bahwa bawa HP ke sekolah adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan? Iya, tahu. Oke. Firda bersedia untuk memperbaikinya di waktu yang akan datang. Bersedia Pak. Mulai hari ini dan seterusnya tidak lagi membawa HP. Oke. Apa yang menjadi peraturan sekolah kita tentang membawa HP? Tidak boleh bawa gawai. Tidak boleh membawa gawai. Atau Selain itu, untuk gawai, gadget dan lain-lain Pak. oke, intinya tidak membawa hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang bisa didapat dari tidak membawa gawai? Untuk keamanan dan keselamatan Pak. Oke, untuk keamanan dan keselamatan kita semua. Karena dikhawatirkan dengan membawa gawai, gawai tersebut hilang. Dan juga tentu keselamatan diri pribadi terhindar dari hal-hal yang sifatnya pencurian dan kejahatan. Kira-kira menurut Firda, apa yang menjadi solusi agar hal tersebut tidak terulang lagi? Tidak membawa HP sih Pak untuk ke sekolah karena demi kebaikan saya juga. Jadi Oke. saya tidak akan membawa lagi. Oke, jadi berkomitmen untuk tidak membawa gawai ya. Mungkin kalau seandainya ada kebutuhan bisa menggunakan gawai dari Dari Bapak Ibu guru ya, bisa nanti dipinjamkan dari sekolah begitu. Baik, Firda, Bapak kira Firda sudah berkata yang jujur, Bapak apresiasi. Tentu sebenarnya Firda bisa melakukan hal yang lebih buruk. Bapak yakin Firda kemarin melakukan hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Tidak diniatkan untuk membawa HP seterusnya begitu. Itu satu hal yang harus diapresiasi. Tetapi alangkah lebih baik kalau setelah ini sudah lagi tidak melakukan hal yang sama ya. Ternyata itu semua untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Firda atas kejujurannya. Nanti coba akan Bapak tanyakan juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.
tersebut sangat efektif karena guru yang kita ingin tidak menyalahkan kita atau menyudutkan kita, tapi malah memberi saran atau solusi kepada kita. Jadi menurut saya ini sangat menyenangkan dan masalah-masalah yang kita keluarkan dengan nyaman tanpa harus ada emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.